يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتحوا فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمته ويقتل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لمن سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada orang tua yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para setir, para hujjaj, dan para pemuda juga adik-adik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Kiai Haji Omar Mahfud, Bapak Haji Ahmad Nazibuddin, Bapak Ali Dirgantara, Ustaz Tito Mahfudin, Kiai Haji Muhammad Salim, Ketua DMI Kecamatan Bekasi Selatan. Allahumma qawwil umurana bis-sihhah wal 'afiyah was salamah wa jammil ahwalana insyaallah ya rabbal alamin. Bismillah. Kita patut amat sangat bersyukur yang pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul di rumah Allah, Masjid Hidayatullah. Insyaallah yang hadir sesuai dengan nama masjid ini menjadi orang-orang, kita semua menjadi orang-orang yang berada di bawah naungan Allah, selalu mengikuti jalurnya Rasulullah SAW. Karena kata Imam Haddad di dalam ungkapan beliau, man salaka malaka, atau lebih sedapnya dibacanya man salak malaka. Siapa orang yang berjalan di thariqahnya Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malak yamlik nafsu, dia dapat menguasai hawa nafsu. An-nafsul amarah bisu, nafsu syahwat selalu mengajak seseorang untuk mengerjakan yang buruk-buruk. Alat untuk memberantas nafsu itu adalah apabila hati dan pikiran kita selalu kita hadapkan kepada Sayyidil Mursalin yang memang menjadi pintunya Allah. Tidak ada jalur menuju ridhonya Allah melainkan melalui pintu Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena memang janji Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan menganugerahkan segala apapun demi untuk membuat gembira kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bukti lainnya mana? Bukti lainnya adalah apabila orang mendengar nama Nabi Muhammad, orang itu membuka mulutnya berselawat, maka orang itu selamat dari cakapan sial. Beliau bersabda dalam satu hadis, "Raghima rajulin tuqiltu indahu falam yusalli alayya." Celaka seseorang yang mendengar namaku dia tidak berselawat. Jadi jangan pakai ada cerita gengsi-gengsian ya. Habib ke, kiai ke, ustaz ke, orang biasa ke, pejabat ke, siapapun itu akan memiliki martabat sama apabila sudah
taati Allah melalui jalur Rasulullah SAW. Kapsul untuk bisa kita menjadi orang yang taat kepada Allah adalah dengan kita sering bersolawat kepada Nabi. Kalau sama bid'ah, dolalah, ada yang ngomong itu. Maulid tidak bid'ah. Lantas dia bikin maulid tapi joget-joget, ada nggak yang gitu? Itu sudah beda ya sekarang. Yang benci maulid sama yang ngacoin maulid, kelihatannya jalannya beda, padahal sama tujuannya jadi juga. Malah kalau mau diukur-ukur lebih bahaya yang maulid joget-joget daripada yang kagak maulid. Kenapa? Karena tidak ada. Syekh Ibrahim Al-Jibuni radhiyallahu anhu menyatakan, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka kita mesti akhlak. Pencinta itu yang sibuk hatinya dan pikirannya, bukan badannya. Maka kuping itu akan refleks apabila mendengar nama Muhammad. Pasti bakal bersolawat. Sholat 5 waktu ditaruh di susunan pertama di dalam struktur peribadatan. Tapi masih ada ayat bahwa yurul muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka setelah sholat? Yang tidak menunaikan hak-haknya sholat. Kita disuruh sholat, apa tujuannya? Tanha 'anil fahsya wal munkar, untuk berhenti daripada perbuatan keji dan membantah. Ini masih banyak yang ngomong di luar. Kalau anak-anak film ya, saya dari kecil biasain dengan nama Nabi itu. Jadi kalau dari panjang tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan generasi yang soleh-solehah. Haji dibatasi waktunya. Banyak yang dilarang ketika pakai ihram. Ini yang halal jadi tidak boleh kita bergaul. Minyak wangi yang sebetulnya sunnah berhenti saat kita pakai ihram. Rambut yang segini banyaknya tidak boleh kita cabut. Ini ibadat untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hak mutlak. Semua yang ada pada diri kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak pakai ihram, mau botak, mau cepat, mau bikin garis-garis, nggak boleh teuing. Tapi waktu pakai ihram, cabut rambut kau tadi, cabut bulu kaki kau tadi. Ternyata kita disuruh berpikir. Kau sudah dipersamakan semua. Mau pimpinan, mau habib, mau kiai, mau ustaz, mau siapapun. Kalau sudah pakai ihram, tawafnya sama 7, sa'inya sama 7 kali, jumrahnya 7, agama 7 sama semua. Yang punya bini cakep gak boleh bergaul bininya. Yang bininya kurang cakep gak boleh bergaul bininya. Kita punya anak, kita cukur lagi pakai ihram gak boleh. Jangan anak kita sendiri gak boleh. Untuk mendidik kita berpikir bahwa rambut dia perhatiannya ini punya Allah. Makanya mabuk abdul, kalau mengabdikan kepada Allah adalah mabuk super dia. Itu sebabnya di dalam surah Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Di sini kalimat kalau orang menghambakan diri kepada orang lain rendah. Anak buah sama pimpinan pasti pimpinan menuju orang tua. Tapi kalau sudah mengabdikan kepada Allah SWT, ini adalah hakikat. Hakikatnya adalah kemuliaan yang super mulia yang tidak bisa ada yang menyamai. Jangan-jangan lebih nyamai aja tidak bisa. Kembali disuruh sholat untuk apa? Mencegah diri dari berbuat keji dan munkar.
ternyata surga itu tempat yang suci, tak bisa dimasukin kecuali oleh orang yang diizinkan Allah. Orang baru dapat izin masuk surga kalau sudah dapat izin dari Allah. Bisanya bisa ada izin dari Allah Ta'ala setelah ada istighfar sallallahu alaihi wasallam. Orang sholat, doyan atau sholat, masuk jam 11 masjid. Ini jam 11 nih, siang dia masuk jam 11. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ala Allah Ta'ala, boleh? Begitupun asar, maghrib, isya dan subuh, tidak boleh. Haji mau ke Arafah pakai ihram lagi umroh, boleh mah boleh aja, ini nggak ada urusannya. Yang pakai ihram ke Arafah itu musim haji, waktunya ditentuin. Makanya dia bilang sholat terkadang ada mungkin kita mau putar. Sholat itu adalah perbuatan bagi orang beriman yang ditentukan waktunya, bukan hanya waktu rakaatnya yang ditentuin. Ada orang hobi banget sholat bohong, gitu. Kan bilang sholat rakaat, iya kan? Zuhur rakaat, ada dosa dan taklid di sini. Kemudian dia begitu lagi asyik banget sholat tapi khusyuk kan nangis. Udah 4 masih bangun lagi, boleh? Aku lagi capek banget, 3 aja enggak 4, bukan musafir, boleh? Begitu yang diatur, begitu yang harus dikerjain. Semua ibadah. Boleh yang satu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus ayat 10, enggak khusyuk. Udah tembok kayak apa yang mau jalan-jalan kayak lari kayak mau pulang tetap selawat tetap. Coba sholat lagu doa apa tidak sama tidak situ ambruk kan sholat. Kita pikirin siapa apa sih hikmah batinnya, apaan ini? Kok ada satu perbuatan yang pahalanya gede banget? Bahkan kalau orang mau tahu, di dalam dunia manusia yang paling mulia sebagai makmum adalah para sahabat, karena imamnya Nabi. Tapi sholawat kita bermakmum sama Allah, karena ini perbuatan sholawat sebelum yang lain kerjain, Allah terlebih dahulu kerjakan. Gak ingat setiap sholat Jumat, inna Allah ya'murukum bi'amrin bada'a fihi binafsihi wa sanna li malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu seakan-akan di sini ada satu pesan, ibadi, wahai hamba-hambaku siapapun kau, sholawatmu kepada kekasihku Muhammad tidak menambahkan sedebu pun kemuliaan untuknya. Kenapa? Karena aku telah memuliakan dia pada puncak kemuliaan. Makanya ada dari para ulama tulis qasidah sampai kalimatnya, ya Rasulullah, anta ba'dallah, kau adalah setelah Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum alam semesta dicipta, sebelum lauhul mahfuz dicipta, sebelum kursi dicipta, sebelum arsh dicipta. Awal khalq Nabi Muhammad SAW. Wala fakhar kana nabi. Kuntu nabiyyan wa adamu baina ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi sebab Adam. Nabi kalau kita Nabi Adam, tapi kalau Nabi
kuntu nabiyyan wa adamu baina ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi, ada belum jadi bapak. Kalau mau ngobrol tentang ini, ngomongnya sama developer yang suka bangun perumahan. Orang kalau bangun rumah ada gambarnya nggak? Pasti rumah itu ngikutin gambar. Kalau ngaco dari gambar, tukangnya yang salah berarti. Kalau tukang salah, kalau dilihat gajinya udah dibayar belum? Walhasil, kalau penciptaan Nabi SAW, penciptanya adalah yang menciptakan cakep. Jadi cakep sebenar-benar cakep. Tidak ada cakep pada siapapun dan apapun kecuali diambil dari cakep yang ada pada diri Nabi SAW. Imam Abdurrahman boleh dia banyak beragam. Alifiyun fi mimiyun faminuniyun hajib. Hidung mulia Rasulullah SAW laksana huruf alif lurus. Gak ada kita yang punya hidung apa gak ada. Hidung kita di semuanya. Lalu ada keluarga. Ini kalau lagi lalu-lalu, oke, ngomongnya buat main hadir. Jadi betul-betul sampai-sampai seakan-akan Nabi milik sendiri. Nuniyul hajib. Alis beliau laksana huruf nun. Nunnya nun yang ahli kaligrafi, bukan nun model kayak kita. Kalau model kayak kita tuh kalau ketemu ujung-ujung, kalau ketemu iri, kayak begitu. Itu peribahasa. Dulu begitu, kelompokan istimewa. Sekarang orang jelek aja jadi pengantin, dirias jadi cakep. Tukang riasnya bukan ahli. Ini yang merias Nabi Allah. Makanya persoalan kemuliaan Nabi ini, kalau melihat orang yang terpleset apa enggak dalam jalur hidupnya, jadi orang bahagia, saidah atau khasarah, syabah, ajak ngomongin kemuliaan Nabi. Kalau dia udah ngomong begini, ya tetapi kan udah mulai ada benih Nabi gitu kan, pasti. Sam'uhu yasma'u saliral qalam. Daya pendengaran Nabi mendengar gerak-gerak malaikat tulis di Lauhil Mahfuz. Jangan pakai otak dunia. Kalau pakai otak dunia akan diambil satu gambaran begini. Kalau yang suara tersembunyi buat kita saja terdengar oleh Nabi, betapa pusingnya Nabi mendengarkan seluruh suara yang ada di bumi. Akan begitu kalau pakai akal. Makanya kalau jadi orang Islam, 3 unsur gabungkan jadi satu baru selamat. Apa? Akal sehat, ilmu manfaat, iman kuat, ikat jadi satu selamat. Insyaallah. Walaupun ngaji dan orang pintar. Sebab ada 2 macam orang. Ada kalanya ngaji lewat pintar jadi benar luar biasa. Ada ngaji lewat pintar jadi sesat luar biasa. Mana contohnya? Ustaz Sakini. Nabi Harun dititipin sama Nabi Musa, dititipin kaumnya. Nabi Musa mau kalah sama Adam. Turun Nabi Musa, tapi kaumnya lagi nyembah sapi. Karena itu sapi di sini Musa Sakini bisa ngomong. Nah ini sekarang macam-macam. Tampilannya si kiai. Gua pakai imamnya lempeng bener. Sorbannya mahal. Ngomong baca kitab, kamu sorot tahu mana masdar, mana mudhof ini tahu. Itu sekali nanya yang model-model yang berinsaf kemarin langsung waduh, itu kelompok oblagu. Kamu oblagu itu ibaratnya kayak mobil truk yang suka bohong di tol. Pernah lihat truk bohong di tol? Kepalanya kosong, tapi bungkusnya kemari, ada nggak begitu? Itu namanya mau pergi bohong, tapi bungkusnya kosongnya cuma kalian naik. Makanya kembali, salah, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oh, setan ini. Oh, ini sikap setan ini. Oh, ini ajaran setan. Emang setan selalu melarang orang ibadah? Enggak.
Setan akhir zaman, waduh, kadang-kadang jadi guru pesantren. Yang namanya akhir zaman, punya kiamat. Sampai-sampai susah dikenalin ya orang sebenarnya sesat apa enggak sih? Setan asli malah nggak bisa baca Quran, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau. Nggak boleh baca bahkan. Tapi setan manusia, pantas kalau kita melihat menyatakan kun. Jadilah kau min syayatinil jin fi aman. Jadikan dirimu selamat dari gangguan setan asli. Setan asli nggak datang. Atau kita baca Allah dari syaitan Islam kan? Gitu ya. Walaupun dia balik lagi, yang jelas dia tak datang. Kalau kita, ya, nggak baca Quran, setan asli itu. Bahkan, tapi hati-hati. Minasyayatinil ins. Tapi hati-hati dari setan yang manusia. Fa'innahum, karena setan manusia alahu membuat istirahat syayatin jin minal irwa wal idlal. Karena setannya manusia, setan manusia maksudnya sebetulnya setan yang bentuk manusia itu menyebabkan setan asli istirahat. Jadi setan di akhir zaman banyak melakukan kerjaan karena manusia itu lebih dari setan. Yuk kita dengerin sekarang supaya kita lebih paham. Ada setannya manusia berbentuk saudara. Punya saudara paling tua, punya adik semuanya. Boleh mau adik-adiknya. Itu setan manusia namanya. Punya kakak loka, adiknya susah. Dia hidupnya enak, udah nurunin adiknya kagak. Tanah mungkin suruh jual kagak mau. Adiknya susah, dia hidup enak-enakan. Ada nggak yang begitu? Di masjid ini kita ngaji ya, jadi jangan pakai ada yang bermut, jangan pakai ada yang marah. Kalau ceramah mengisi waktu, tapi kalau ngaji wajib. Kalau muslim bagi itu ada boleh muslimin, muslimah. Dan kalau ada yang ngaji kemudian kena hukum, jangan pakai nutup dari ketahuan. Di masjid nih, bangunnya rame kan? Begitu jadi apa? Yang biasa dikepengenin merebut Amerika. Yang biasa dikepengenin merebut al-bendahara. Jadi kita ngomong yang real-real aja. Kecuali bendahara dipilih disetujui oleh orang lain, itu lain cerita, karena dipercaya berarti. Ini ada yang begitu gak kepilih kalau mau sholat di masjid itu. Ada apa ada? Amat kita lagi berani banget. Ada lagi setan manusia yang lebih dahsyat. Yang kalah semua kita nih. Yang saya nih, pada saya, di belakangnya di atas. Bentuknya gini. Jadi yang saya kagak. Kalau ketemu lagi, rupanya udah pernah enak. Tapi kalau ngobrol sama temennya, ketawanya aja manja bener. Hai. Ada. Kalau dilihat siapa ini wajah-wajah terkenal. Boleh jangan sore-sore nampak. Udah. Lalu. Ini sekali lagi ya, elunya mau bukan main hadir. Itu sebabnya diatur sama Allah Ta'ala. Talak yang pegang laki. Bayangin kalau kita tolak yang pegang perempuan. Di pokok kalau lagi itu berhenti. Kenapa itu dia? Israel kalau begini. Ini nyambung. Tapi tetap surganya anak di telapak kaki ibu. Tapi bin tetap bapak. Pikirin kalau dari pikirin tak pikir. Allah ngatur luar biasa. Bin tetap bapak. Apa yang dihukum sama dia dah. Bapaknya maaf nih kalau ada maaf namanya contoh ya.
sana umpamanya minim, dibuka nama jenderal di tempat dari bayi, tetap itu nggak bisa dilegalisin, nggak bisa diganti, nggak bisa dipulang, di masa dipakai pulang dipulang, register dari Bepom. Coba kita datanya tanpa ada Bepom, dagang yang punya produk banyak besar tanpa ada Bepom, disita. Begitu juga kita, dari hamba, dari bodoh gak bisa apa-apa. Tahu-tahu dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala malah ngatain ulama. Itu dari Bepomnya tuh ulama yang begitu. Gak ada yang hati-hati, jangan beli produk yang begitu. Paham? Nanti kembali ke mana? Kesalahan mana tadi? Jadi orang kalau sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan tahu, oh ini senangin gue nih makanya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik sekecil apapun dia akan lihat hasilnya. Begitu juga orang yang berbuat buruk akan melihat hasil perbuatannya. Dulu ada satu cerita. Ini kira-kira udah ngantuk apa sih? Gini aja lah, kita bikin perjanjian supaya saya nggak dosa, aku nggak dosa. Yang mau pulang angkat tangan, misalnya dari sono, saya begini, keluar dari dalam. Jadi saya nggak tahu, jadi nggak tahu yang keluar juga gitu ya. Bikin perjanjian ya. Yang maksudnya begini, supaya yang udah nggak bentar tidak mengganggu yang masih bentar. Sebab orang kalau cinta sama Allah pasti bukan di rumah Allah. Balik lagi nih keluar. Ada cerita begini. Ada seseorang di zaman jahiliyah datang kepada Rasulullah. Tahu ya Muhammad, aku ingin beriman kepadamu, tapi aku punya kebiasaan buruk. Syaribul khamr, aku suka mabuk. Enggak kirim, aku suka bohong, enggak kirim. Syaribul khamr, zina dan sarap, zina dan mencuri. Ini aku punya kebiasaan 4 nih. Sedangkan aku mendengar engkau sangat melarang semua perbuatan ini. Bisa nggak kau kasih aku satu aja yang buat aku tinggalkan? Jangan semua maksudnya, atau aja dah, suruh perintahkan aku tinggalkan. Maka apa kata Rasul dalam Islam? Apa kata Nabi? Untuk gitu, tinggalkan bohong. Yang Nabi pilih bohong, jangan bohong yang Nabi pilih. Seakan-akan kamu nggak apa-apa. Zina nggak apa-apa, nyolong nggak apa-apa, kan begitu seakan-akan tuh. Kalau ceritanya cuma sampai di sini, makanya selalu ngaji jangan sampai tidur. Fawailul musallin, celaka orang yang sholat tidur. Dan sholat tadi besok. Kenapa kiai mau celaka orang yang sholat? Padahal terusannya dibaca untuk kiai, dia nggak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa asyhadu anna rasulullah. Islam tidak. Gini ya. Begitu begitu Allah ini. Maka begitu dia jalan, teman-temannya ini yang biasa bohong, yang biasa mabok, ngasih minuman. Mikir dia. Kalau sekarang saya minum, nanti Nabi tanya, Syaitan, kau minum. Kemudian saya bilang bahwasanya saya tidak minum, berarti saya bohong. Dan saya tidak menepati sumpah saya kalau begitu. Dia tidak minum. Jalan lagi. Temannya yang biasa, ya warung ada begitu. Yang dia perempuan digodain, dia mau lagi. Kalau saya zina sekarang, terus saya ketemu Nabi ditanya, karena kau zina, terus saya bilang tidak, saya bohong. Berarti saya tidak jujur sama janji saya untuk tidak berbohong. Enggak dia terjadi. Ketika kalinya begitu dia masuk warung, dia ada dompet yang biasanya jangan di dompet jatuh, di kantong mana dia rokok. Begitu dia masuk dia ingat lagi, oh kalau sekarang saya curi, terus
saya ketemu Nabi ditanya, kau mencuri? Aku jawab tidak, berarti aku tidak wafat. Aku tidak setia dengan sumpahku, dengan janjiku. Akhirnya dia tinggal semua. Langsung dia lari kepada Rasulullah SAW. Apa katanya orang? Ya Rasulullah, sungguh luar biasa perintahmu untuk aku meninggalkan kebohongan. Akhirnya semua perbuatan burukku aku tinggalkan dengan sebab aku tidak berbohong. Sampai di sini kita pikir sekarang. Kita sekarang setengah 11 nih. Yang bangun subuh, habis sholat subuh tadi kira-kira sampai jam sekarang bohong berapa kali? Gimana kira-kira? Padahal kita sudah cukup bohong dari mulai tadi sampai sekarang udah banyak banget bohong kita. Jadi Islam, jadi satu-satunya agama yang benar hanya jangan pernah katakan paling, hanya agama yang benar hanya Islam. Orang kafir juga kadang-kadang dia sudah waras, selalu hembusan waras. Ya Allah, enak aja jadi Islam. Kadang-kadang dia juga seperti itu. Kalau kita kan dikasih bapak Islam, Islam, atau kalau memang bapaknya bukan Islam, dipilih jadi Islam, misalnya. Jadi untuk beda jadi orang Islam. Agama satu-satunya yang benar hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Wa man yattabi' ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati nar. Gimana orang Islam sekarang banyak yang minder. Main HP aja tuh nulisnya panjang lebar, salahnya ASS WNWT. Saya sering ngomong orang kuliah kayaknya kata-kata surga enggaknya. Sebab Nabi juga absolut salam bersenang, sebagian salam kamu pasti selamat. Nah sekarang kalau salahnya ASS WNWT, akhirnya surga enggak, neraka enggak, terlalu tinggal mereka. Mana buktinya? Dulu saya berkata surga enggak, neraka enggak, nanti taruh di gang. Ada ternyata buktinya. Dari mana? Kalau Imam Haddad tadi. Kafa bin najati minan nar mafubah. Cukuplah seseorang menjadi selamat dengan sebab tidak masuk neraka, walau nggak masuk surga. Coba pikirin lah, surga nggak ada, neraka juga nggak. Di mana? Itu orang pilih kata yang lain kalau nggak setuju sama kalimat kan. Islam agama orang cerdas. Makanya kalau jadi orang Islam itu kudu cerdas. Orang bisa jadi cerdas kalau hatinya hidup. Orang bisa jadi hatinya hidup kalau perutnya bersih. Orang bisa jadi perutnya bersih tidak makan yang haram. Kita jangan cuma tahu diri Islam karena sholat masih kita kerjain. Laisa kullu muslim mukmin. Tidak semua orang Islam itu orang disebut orang mukmin. Man humul muslimun alladzina yusallun, yang sholat, yusallun kalau sudah wajib, hajjun kalau sudah wajib. Tapi tak baik muslim. Tapi kalau mukmin hakka, orang beriman yang betul-betul beriman, khaufullah dia, walaupun ilmunya sedikit tapi dia takut kepada Allah. Makanya jangan pernah katakan orang itu alim kalau dia tidak punya takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang alim identik harus takut kepada Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang alim. Kita bisa lihat orang mobil, orang yang baju ukurannya mobil banyak kok. Yang main HP, padahal berat dulunya apa? Kita beli Al-Quran, dan situ Osman diam dan dengerin. Anak-anak baju ukuran itu pakai meja, pakai HP. Padahal aplikasi HP itu ada Quran, pertolongan dari Allah buat kita kalau kita lagi di mobil, di jalanan, dan baca. Tapi kalau di tempat yang semestinya kita baca pakai Quran, kita dapat pahala dari wudunya, kita dapat pahala dari tulisannya juga langsung. Jadi beda kalau orang baca Quran sama kita langsung sama HP, beda lah.
Walhasil kalau orang sudah bisa mengendalikan dirinya, insya Allah dia pasti cerdas. Dia mau bohong, walaupun orang bisa dibohongin, dia berpikir, tapi kan kalau dia dosanya gue yang takut, gak jadi. Kan begitu. Apalagi zaman sekarang akhir zaman nih, ya. Pohon mangga, si mana lagi? Udah berubah sekarang. Karena ada bayi-bayi nempel di situ namanya. Banyak yang begitu. Yang listrik punya nama, pohon mangga punya nama, tembok punya nama. Kalau yang berkata, balik lagi ke mana sih? Pikirin nih, pikirin kalau itu udah nyambung nih. Paham ya? Ngerti ya? Janji itu paling enak, menepatinya paling capek. Jadi tidak aneh kalau orang lebih banyak berjanji daripada menepati. Padahal sebelum kita janji kepada yang lain, kita sudah janji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berbohong itu sifat Nabi. La yudmiru li muslimin ghishan wa la turab. Nabi orang yang paling polos hati, gak pernah punya rencana dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Terus bertanya, yaqulul haqqa law kana murra wa la yudmiru li muslimin ghishan wa la turab. Menyampaikan kebenaran sekalipun pahit, tidak pernah punya rencana-rencana yang tidak baik dan tidak pernah tipu orang lain. Jadi tolong setiap memperingati acara maulid, rawih itu waktu dibaca pahami. Oh Nabi itu begini. Maulid hukumnya bid'ah, tapi yang sana. Yang bid'ah apa? Caranya. Maulidnya sendiri tidak bid'ah. Kenapa? Karena Nabi menjadi pelaku maulid pertama. Karena dengan berpuasa di hari Senin, beliau bersyukur atas diwujudkannya diri beliau. Padahal yang mesti bersyukur atas wujud diri beliau adalah kita. Makanya Allah perintahkan sholat, zakat, haji, puasa, diperintah semua Allah. Ya, Allah nggak kerjain itu perintah. Allah nggak ikut melaksanakan perintah itu. Tapi sholat, sebelum yang lain mengerjakan, Allah sendiri yang mengerjakan. Dan Allah menjadikan Nabi wasitah. Wasithatullah ala ibadi. Nabi ini perantara antara Allah dengan hambanya. Jadi kalau Allah memerintahkan hamba, Nabi yang suruh sampaikan. Hamba kalau minta apa-apa pada Allah tawasul, jangan sombong. Masa membantu percaya Nabi kagak? Mari contohnya, mau metik jambu, injak batangnya patah, pakai tangga nggak nyampe, pakai apa? Kendala, itu wasilah. Lah membantu beriman Nabi kagak, obat enggak? Kembali ke sholat dari masalah nalakan yang jalan di jalur Nabi SAW melalui kalamnya sahabat, kalam aulia, ulama, maka insya Allah orang selamat. Antara sihir dengan sholat beda tipis. Akibat tak percaya sama karamah, akhirnya percayanya isu kilakar. Yang isu kilakar suruh tidur, ada nggak yang pikir itu? Gak heran kalau orang sholat tak percaya keramat, gak heran. Sebab orang jahiliyah itu gak percaya mujizat. Jangan-jangan ada sambungan. Ya, jangan-jangan ada sambungannya ke sana nih. Yang ada sakral di situ, listriknya di sana, supaya nyala tuh. Pahami omongan saya nih. Jadi sampai di zaman kita ini sekarang sangat menakutkan. Orang yang sudah mestinya dipercayai, yang mestinya diikuti, ternyata nipu. Jadi sampai dakwah pun kalau tidak mengikuti cara Rasulullah untuk mengajak umat selamat, maka itu tidak dikatakan dakwah. Itu disebut da'il hawa yang mundur, dakwah yang mengikuti hawa nafsu. Mereka si dai itu yang mundur
menganggap diri mereka itu yad'u ilal haq, ila syariah. Mereka anggapannya mereka berdakwah, memberikan pencerahan pada umat, padahal racun. Kita terusin kalimat masalah malam. Wa man hada halal. Siapa orang yang membantah Rasulullah pasti bakal celaka. Saya tutup pembicaraan saya untuk melangkah bijak karena ini sudah normal. Saya cuma ingin mengatakan begini. Tahu nggak yang begini tuh binatang yang begini? Tahu? Silakan selidiki. Itu di kepalanya ada lubang kecil yang kalau hujan dia keluar. Kan di dalam Quran dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minadh thamarati rizqan lakum. Ayatnya itu rahmat. Rezeki buat kalian kata Allah. Gitu kan? Berarti ayatnya rahmat bukan? Nih. Ya. Itu kalau hujan dia keluar, dia bolong kepala ada bolongan dia buka. Ambil buat tiga dada terus dia nerem. Jadi apa? Jadi apa? Racun bukan? Tapi kerak di laut kemudian naik dia. Ambil buat tiga dada airnya dilarang. Jadi apa? Dilarang. Agama pun begitu, ilmu pun begitu. Makanya Nabi menyatakan ada indah berdasar mutlak. Sesungguhnya dalam diri seseorang telah berdaging, indah salah jasad kullu. Kalau daging itu bagus semua anggota tubuhnya. Mata gak bakal lihat maksiat, kuping gak bakal dengar cuma-cuma. Memang Islam hari terkuh malah yang kagak baiknya Islam seseorang meninggalkan kesia-siaan, sesuatu yang tidak ada pahalanya. Yang gak ada pahalanya aja jelek orang kerjain, apalagi yang ada dosanya. Wa idza fasadat, apabila daging itu buruk, fasada jasad buruk pula anggota tubuhnya. Kalau hati gak bagus, sholat Jumat berdapat pahala dari khutbah, pahala sholat Jumat, pahala wirid, begitu kuat sebenarnya gak ada. Sudah orang di sana. Kalau hati gak bagus, jadi ternyata di sini raja. Kalau ini bagus, semuanya bakal bagus. Tangan gak akan ambil kecuali hak. Kaki gak akan dipakai buat melangkah di tempat yang Allah marah. Kuping gak bakalan buat dipakai ada yang tidak ada pahalanya. Paham ya? Nah ini karena peringatan Maulid yang disuruh ngomong mesti punya pikiran. Berarti dia sedang menjalankan amanat menyampaikan dakwah, bukan berarti lebih soleh dari yang dengar. Jadi yang ngomong belum tentu lebih soleh dari yang dengar. Kalau yang lagi di depan tadi baca doa, kemudian mustajab, jangan merasa pede doa mustajab karena dirimu. Mungkin ada orang soleh yang terselip di tengah yang mengatakan amin dengan doa menjadi mustajab doa. Paham itu? Jadi untuk puji Nabi tidak ada kalimat pujian. Yang ada adalah pengungkapan. Pengungkapan pun tidak bisa sampai kepada yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Imam Abdul Rahman sendiri menyatakan wattaha ilaihil kamal, terhenti segala kesempurnaan pada diri Nabi. Nabi Yusuf cakap diambil dari sini cakapnya Nabi. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong sama binatang, Nabi bisa ngomong sama kayu sama batu. Nabi Musa taklima, berbicara kepada Allah Ta'ala tapi pakai hijab. Nabi ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab hatta yarwa lakum araisa ma'ani ajal al-ahbab al-maqsus bi ashraf al-albab ar-ra'i ila hadratil malik al-wahhab hatta Sidratul Muntaha, Jibril berhenti, gagangnya terus. Selangkah lagi khutbah, kebakar mereka Jibril. Pada Rasul malaika. Tapi Nabi SAW, bashar, manusia. Walakin ada bashar. Kulitnya kulit manusia, tapi tidak terbakar masuk ke alam malakut.
Jangankan kulit Nabi, sendal yang dipakainya pun tidak terbakar. Sallu ala Nabi. Jadi maulid adalah sebuah pohon, buahnya adalah bersolawat. Dengan peringatan maulid ini, insya Allah kita akan rajin bersolawat. Punya penyakit batin, punya penyakit wahid, kita banyakin lagi solawat. Dengan berkat solawat, insya Allah keajaiban solawat akan kita dapati.